Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kasih karunia Allah Bapa Surgawi dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus serta sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mendengarkan satu firman Tuhan tentang bagaimana kita memfungsikan segala talenta yang kita miliki dengan baik dan benar. Make the best of your challenge. Pengertian daripada talenta secara umum, lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa talenta itu adalah pembawaan seseorang sejak lahir, atau sering dikatakan sebagai bakat. Bagaimana dengan pandangan Alkitab tentang talenta? Talenta dipandang dari sisi Alkitab atau seorang pengikut Kristus adalah berbicara tentang segala sesuatu mengenai karunia Tuhan yang diberikan kepada setiap orang selama dia hidup di dunia ini, sesuai dengan kemampuannya. Apakah itu bakat, pintaran, kecerdasan, akal budi, hikmat, kebijaksanaan, keterampilan atau skill, potensi, atau sumber daya yang dia miliki, materi, waktu dan tenaga, bahkan banyak lagi karunia-karunia yang diberikan. Keluarga misalnya dan kekayaan, itu semuanya adalah talenta yang diberikan oleh Tuhan. Dalam firman Tuhan, perumpamaan tentang talenta ada tertulis dalam kitab Injil Matius, pasal 25 ayat 14 sampai 30 yang berkata demikian, saya bacakan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang 5 talenta itu. Dia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya itu. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga yang dia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan, yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah saudara firman Tuhan tentang perumpamaan talenta. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menggambarkan tentang
kerajaan surga, di mana seorang tuan memberikan talenta kepada hamba-hambanya sebelum dia berangkat ke luar negeri. Gambarkan seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum dia naik ke surga, dia memberikan perintah dan amanat agung kepada setiap muridnya. Semua muridnya, bahkan semua pengikut-pengikutnya. Supaya semuanya pergi memberitakan Injil keselamatan kepada seluruh penjuru dunia. Biarlah setiap orang yang memiliki talenta masing-masing pergi ke setiap bangsa untuk mencari jiwa-jiwa baru, mencari jiwa-jiwa yang tersesat untuk dibebaskan. Sehingga mereka akan memperoleh keselamatan. Amanat agung yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dipastikan bahwa setiap orang yang memiliki talenta yang daripada Tuhan akan melakukan segala kehendak Tuhan atau menjalankan visi misi Tuhan di dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang. Tuhan kita juga memberikan talenta kepada setiap kita berbeda-beda. Namun kesempatan kepada setiap kita diberikan oleh Tuhan. Dalam ayat 16, 17, 19, 20, 21, 22, dan 23 menunjukkan bahwa orang yang menerima talenta dan orang yang menerima 2 talenta dari tuannya itu sudah melakukan kerja keras, melakukan segala usaha, memfungsikan segala talenta yang ada padanya, sehingga mereka sukses mendapat laba 100%. Pada saat tuannya datang kembali untuk memperhitungkan kepada mereka, tuannya sangat senang. Mereka dilihat oleh tuannya berhasil. Apa yang dikatakan tuannya, engkau adalah hamba yang setia di dalam perkara kecil, maka saya akan memberikan engkau perkara yang lebih besar. Demikian juga kiranya kepada kita. Mari setia dan berusaha terus dengan sebaik-baiknya untuk memfungsikan segala talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita manfaatkan, kita fungsikan dengan baik. Menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, untuk membebaskan jiwa yang tersesat. Nanti saat Yesus datang kedua kali ke bumi ini untuk menemui kita, minta pertanggungjawaban apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Dia akan berkata kepada kita, hai hambaku yang baik dan setia, sungguh baik perbuatanmu. Engkau sudah setia dalam perkara yang kecil. Saya akan memberikan tanggung jawab dalam perkara besar lagi kepadamu. Mari ikutlah aku di dalam nanti pengadilan akhir zaman. Dalam firman Tuhan ini, di dalam ayat 18, 19, 24, 25, ayat 26, 27, 29, dan 30 dijelaskan bahwa orang yang menerima 1 talenta itu adalah orang yang tidak memanfaatkan, memfungsikan talenta yang ada pada dia dengan baik. Orang seperti ini adalah orang yang tidak memfungsikan atau tidak menghargai talenta yang ada pada dia. Sehingga dikala Tuhan Yesus pun datang nanti menemui orang seperti ini, maka dia akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Maka jadilah bagi dia ayat 30 yang berkata, campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan, dan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Itulah upah atau punishment bagi orang yang tidak mau bekerja, orang yang bodoh, orang yang malas. Satu peringatan bagi kita semua. Setiap orang yang mau memfungsikan talenta yang dia miliki dengan sebaik-baiknya adalah dengan penuh pengorbanan, maka dia akan mendapatkan lagi talenta-talenta tambahan dari Tuhan kita. Namun demikian bagi orang yang tidak mau memfungsikan segala talenta yang ada pada dia, talenta yang ada pada dia akan diambil dan diserahkan kepada orang lain. Talenta yang diberikan Tuhan kepada kita adalah sebuah tanggung jawab. Harus kita gali dan kita tumbuh kembangkan sehingga akan berfungsi dan bermanfaat hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Ada kata-kata bijak yang boleh kita lakukan, masih layak dan relevan kita contoh dalam kehidupan kita, bagaimana kita memfungsikan talenta kita dengan baik, yaitu dari Presiden Amerika Serikat yang ke-35, John F. Kennedy berkata, manusia tidak memiliki talenta yang sama,
tapi kita memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan talenta kita. Ini benar sekali. Dan satu lagi, dari Michael Jordan, seorang pemain bola basket profesional Amerika Serikat. Talenta memenangkan pertandingan, tetapi kerjasama dan kecerdasan memenangkan kejuaraan. Haleluya. Apapun profesi saudara, apakah seorang mahasiswa atau seorang siswa, apakah seorang saudara sebagai pegawai negeri atau pegawai negeri swasta, apakah engkau seorang pejabat atau pemimpin di perusahaan atau di pemerintahan, apakah engkau seorang buruh atau seorang petani, apakah engkau seorang anggota atau pejabat di TNI Polri, apapun profesimu saat ini, maka galilah dan kembangkanlah talentamu yang ada. Mohonlah kepada Tuhan supaya talentamu selalu ditambahkan terus dan semakin berkualitas. Fungsikanlah talentamu itu dengan baik dan benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga visi misi Yesus juga saat datang ke dunia ini boleh kita lanjutkan. Jadilah seorang hamba Tuhan. Jadilah seorang murid. Jadilah seorang penjala jiwa. Apapun profesimu saat ini. Ingatlah, orang yang mampu menjadi dirinya sendiri dan melakukan dan memfungsikan segala talenta yang ada pada dia dengan sebaik-baiknya adalah orang yang sukses mendapatkan kebahagiaan sementara dunia ini dan mendapatkan kebahagiaan yang kekal kerajaan surga. Demikianlah pembelajaran tentang talenta yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi siapa saja yang mendengar dan menyaksikan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa surga yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh Tuhan mendalami, mempelajari tentang talenta Bapa. Biarlah talenta itu kami sadari semuanya berasal daripada Engkau. Dan akan kembalikan kepadamu lewat Tuhan pekerjaan kami yang Engkau berikan di dunia ini. Dan kami akan melanjutkan visi misi Yesus Kristus untuk mencari jiwa-jiwa, menjadi berkat bagi setiap bangsa Bapa. Banyak orang yang kami akan selamatkan, yang kami bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk diselamatkan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan itu semua. Engkau berikan kami talenta yang lebih luar biasa lagi. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.